Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, hadisun sahihun. Bermula hadis sahih. Idza kuntum, apabila ada kalian, salasatan, 3 orang, fala yatanaja, maka janganlah saling berbisik oleh keduanya. Yang dimaksud keduanya mendiri, keduanya menyendiri tanpa mengikutkan orang yang ketiga, lalu kemudian saling berbicara rahasia antara keduanya. Duna sadisi, tanpa orang yang ketiga. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, yuhzinuhu, menjadikan sedih akan dia as-salis. Ma'nahu, maknanya, idza kana unasun, apabila ada sekelompok orang, fi safarin, dalam perjalanan, fala yatanaja, maka janganlah saling berbisik, isnani, oleh 2 orang. Infarada, menyendiri, isnani, oleh 2 orang. Wataraka, dan meninggalkan oleh keduanya, as-salisa, akan orang ketiga. Yaqlaqu, menjadi bersedih, hadas sadisu, oleh ini orang yang ketiga. As-salisu, yaqulu, berkata oleh as-salis, la'alla hadani, la'alla, mungkin, hadani, ini 2 orang, yamkurani, membuat makar atau membuat tipu muslihat bi, terhadap diriku. Masya Allah, ini akhlak dalam pergaulan. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Wa fi ghairi safari, dan dalam selain perjalanan, kadzalika, demikian pula. Yasta'dzinanihi, hendaklah minta izin oleh keduanya. Yaqulani, berkata oleh keduanya, biiznika, dengan izinmu, atau minta izin, maksudnya biiznika, minta izin kami berdua, ada yang hendak dibicarakan, gitu caranya. Tangfaridani, kalian berdua menyendiri. Wa fulanun yang kasiru khatiruhu, dan si fulan pecah oleh khatirnya, oleh perasaannya. Maksudnya tidak pantas seperti itu. Kalau umpama bertiga, lalu yang kedua, lalu 2 orang ini saling apa? Menyendiri dan berbisik-bisik berdua. Yang orang ketiganya ditinggalkan, maka apa? Yang kasiru khatiruhu, bisa jadi perasaannya jadi apa? Pecah. Artinya dia menjadi merasa bersedih dengan sebab itu. Masya Allah. Inilah akhlak agama, akhlak yang diajarkan dalam agama kita. Al-kadhibu 'ala rasul. Lanjut berikutnya, al-kadhibu, berdusta, 'ala rasuli, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ba'dun nasi, bermula sebagian orang, kadzabu, telah berdusta oleh mereka, katsiran, akan kedustaan yang banyak, ala rasul, di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hatta qala ba'duhum, hatta sehingga qala telah berkata ba'duhum oleh sebagian mereka, ba'dun nas, la'anallahu, kata mereka ini, dan ini bukan hadis. La'anallahu, melaknat oleh Allah, al-furuja, akan farji-farji, yang dimaksud kemaluan perempuan, alas suruji, di atas pelana-pelana kuda atau binatang tunggangan lainnya. Yang dimaksud menurut mereka, ini hadis tidak benar, bahwa perempuan apa? Tidak boleh menunggangi binatang tunggangan. Waja'aluhu, dan menjadikan oleh mereka akan ini perkataan hadisan sebagai hadis. Hadza, bermula ini, alladzi iftara, yang berbuat kedustaan, hadzal hadis, akan ini hadis, ala rasuli, atas Rasulullah, kafara, telah menjadi kafir. Khusus terkait hadis yang dia sebut sebagai hadis dari pernyataan itu tadi. Mengapa? Lianna ma'nahu, karena sungguhnya maknanya itu qaul, itu perkataan, takdzibun li syar'i, adalah pendustaan terhadap ajaran syara'. Mengapa? Lianna rukubal farasi, karena sesungguhnya mengendarai kuda, jaizun, itu boleh, lirrijali, bagi kaum laki-laki, wan nisa'i, dan bagi kaum perempuan. Masya Allah. Penting ini. Ada beberapa catatan. Satu, jangan sembarangan mengatakan qala Rasulullah terhadap sesuatu yang kita tidak yakin itu adalah hadis. Penting ini, karena ada beberapa pernyataan yang tersebar di masyarakat yang sesungguhnya itu bukan hadis. Lalu dia sandarkan kepada Rasulullah, dia mengatakan itu adalah sabda Rasulullah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian apabila kandungan yang dianggap hadis tersebut, apabila kandungan yang dianggap hadis tersebut yang sesungguhnya bukan hadis, di dalamnya adalah pengingkaran, pendustaan terhadap ajaran agama yang hukumnya ma'lum minad din bid-darurah, maka itu dapat menjatuhkan dalam kekufuran. Na'udzubillah. Apa artinya ma'lum minad din bid-darurah? Artinya perkara yang hukumnya dalam agama telah diketahui oleh semua orang tanpa harus berpikir, dan bahkan yang bodoh pun daripada orang Islam telah mengetahui hukumnya. Ini namanya perkara apa? Ma'lum minad din bid-darurah. Jadi hukumnya telah diketahui daruriyan. Daruriyan itu artinya tanpa harus berpikir. Misalkan ketika disebut zina, orang semua faham hukumnya apa? Haram. Ini namanya perkara apa? Ma'lum minad din bid-darurah. Nah, kalau perkara yang hukumnya ma'lum minad din bid-darurah diingkari, maka yang mengingkarinya atau yang mendustakannya, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, makanya terkait beberapa perkataan khawatir
itu dianggap hadis, padahal di dalamnya adalah perkara yang betul-betul menyalahi ajaran syara, yang mungkin bisa jadi itu adalah perkara menyalahi perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah. Makanya hati-hati, jangan asal mengatakan qaula Rasulullah saja. Contohnya ini dia nih. Walaupun tidak sangat populer di wilayah kita, tetapi atau di negara kita, di masyarakat kita, di beberapa bagian di negara Arab ini mungkin populer atau mungkin sering didengar oleh mereka, padahal isinya menyalahi syara. Mengatakan apa? Lanallahul furuj 'alas suruj. Isinya apa? Untuk, kata mereka, ini hadis adalah berisi pengharaman bagi kaum perempuan untuk menaiki binatang tunggangan. Nauzubillah. Nauzubillah. Menaiki binatang tunggangan itu halal bagi laki-laki dan perempuan. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, yujadu, didapati hadisun, sebuah hadis, ma lahu aslun, tidak ada baginya dasar. Artinya ini hadis tidak benar, tidak ada dasarnya. Mengatakan ini di masyarakat kita ini, di sebagian masyarakat kita ini atau beberapa penceramah kadang juga mengutip, ini tidak benar dan bukan hadis Rasulullah. Mengatakan apa? Dia mengatakan man qabbala yada ghaniyyin, man, siapa orang, qabbala, mencium, yada ghaniyyin, akan tangan seorang yang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, zahaba sulusa dinihi, telah hilang 2/3 oleh 2/3 agamanya. Malahu aslun, tidak ada baginya, ini perkataan dasar, tidak ada dasar, ini kalimat, ini perkataan tidak ada dasarnya dalam ajaran agama kita, bukan hadis. Ar-rasulu ma qalahu, Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Boleh tidak mencium orang kaya tangannya? Boleh. Walaupun ada sebagian ulama atau banyak para ulama mengatakan kalau mencium semata-mata karena kekayaannya makruh. Tapi tidak dikatakan zahaba sulusa dinihi, telah hilanglah 2/3 agamanya. Nauzubillah, itu tidak benar ya. Masya Allah. Pernah dengar nggak ini? Ada beberapa pembalik bahkan mengutip perkataan ini yang dianggap oleh mereka sebagai hadis. Ini tidak memiliki dasar. Kadzabu, telah berdusta. Kadzabu, telah berdusta oleh mereka ala Rasul, atas Rasulullah. Ba'dun nas, bermula sebagian orang, kadzabu, telah berdusta oleh mereka ala Rasuli, atas Rasulullah. Lianna ba'dhan nasi, karena sesungguhnya sebagian manusia, yakdzibuna, berdusta oleh mereka, ala Rasul, atas Rasul, ligharadin, karena tujuan, fi anfusihim, dalam diri mereka. Punya apa? Punya misi, punya tujuan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui, annar rasul, bahwa Rasul lam yaqulhu, tidak pernah mengatakannya. Nah, ini lebih parah lagi ini. Lebih parah lagi ini. Tahu bahwa itu bukan hadis Rasulullah, lalu oleh mereka dikatakan itu hadis Rasulullah.
Kalladzina yaquluna, seperti orang-orang yaquluna yang berkata oleh mereka, qala Rasulullah, kata mereka nih diungkapkan di depannya dengan kata qala Rasulullah, man taraka sunnati, siapa orang taraka meninggalkan sunnati, akan sunnahku, lam tanalhu syafaati, tidak mendapati akan dia oleh syafaatku. Nauzubillah, ini tidak benar ini. Syafaat Rasulullah itu menyeluruh bagi umat Rasulullah. Ada orang mengatakan, siapa orang yang meninggalkan ajaranku maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Siapa orang yang meninggalkan sunnahku maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Yuriduna bihi, bermaksud oleh mereka bihi dengan ini perkataan mislas siwak, seperti siwak. Padahal sebatas siwak aja. Lalu mereka apa? Siwak sunnah Nabi. Rasulullah bersabda, siapa yang meninggalkan sunnahku dia nggak bakalan dapat syafaatku. Hanya gara-gara orang kagak bersiwak sampai diancam dengan dikatakan tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Nauzubillah. Au lubsil imamati, atau semacam mengenakan imamah. Imamah. Udang-udang. Udang-udang. Apa mujang? Hah? Udang-udang. Wa sunnati zuhri, dan salat sunnah zuhur. Contohnya misalkan aw sunnatil isya'i, atau sunnah isya, aw sunnati subhi, atau sunnah subuh, aw sunnatil ashri, atau salat sunnah asar, aw sunnatil maghribi, atau salat sunnah maghrib. Perkara-perkara sunnah, perkara-perkara sunnah dalam hukum yang siapa orang meninggalkannya tidak berdosa. Tapi kemudian ada orang berkata apa? Itu adalah ajaran Rasulullah, siapa yang meninggalkannya maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah ini ngaco nih. Ngaco. Kadang-kadang sebagian penceramah seenaknya mengatakan seperti itu. Ada satu dua. Nauzubillah. Nauzubillah. Berdusta mereka atas Rasulullah. Hanya karena untuk menekankan perkara-perkara sunnah secara hukum, lalu kemudian mereka membuat ancaman-ancaman yang sangat berat, yang itu menyalahi ajaran agama. Nauzubillah. Ala zamihim, di atas keyakinan mereka, Ar-Rasulu qala, Rasulullah telah berkata, man taraka, siapa orang taraka meninggalkan, hadhil asya'a, akan ini segala sesuatu, la ashfa'u fihi, tidak memberi syafaat oleh aku fihi pada orang itu. Hadza kadzibun, ini adalah dusta, bohong. Enggak pernah Rasulullah mengatakan begitu. Perkara yang sunnah secara hukum adalah perkara yang apabila ditinggalkan dengan sengaja sekalipun maka pelakunya tidak berdosa. Tidak berdosa. Man addal fardhu, siapa orang melaksanakan perkara fardu, kama amarallahu, sebagaimana telah memerintah oleh Allah, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya al-fard, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya al-fard, as-salata, akan salat contohnya, as-siyama, dan puasa, wa nahwa dzalika, dan semacam itu. Itu yang maksud puasa di sini puasa Ramadan. Dia hanya mengerjakan perkara-perkara wajib saja, tetapi dia mendatangkan syarat dan rukunnya. La yu'akhidhuhullahu, tidak menyiksa akan dia Allahu oleh Allah
intarokas sunana, sekalipun meninggalkan oleh dia akan perkara-perkara sunnah. Paham nih? Lanjut. Amma man qala, adapun orang yang berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, man taraka sunnati lam tanalhu syafa'ati. Man taraka, siapa orang meninggalkan sunnati, akan sunnahku, lam tanalhu, tidak akan mendapati akan dia syafa'ati, oleh syafaatku. Wa fassarahu, dan menafsirkan oleh dia akan perkataan ini bil aqidati, dengan akidah. Jadi yang dimaksud, dia berkata, yang dimaksud man taraka sunnati artinya siapa yang meninggalkan akidahku. Sunnati di sini maksudnya akidahku. Umpama ada orang berkata gitu, memaknainya seperti itu, hadza kalamun sahihun, maka ini adalah hadza, bermula ini, kalamuhu, perkataannya ini orang sahihun, itu benar. Li'annahu, karena sungguhnya man taraka aqidatar rasuli, siapa orang meninggalkan akidah Rasulullah, lam tanalhu syafa'atuhu, tidak akan mendapati dia oleh syafaat Rasulullah. Kalau dia pahamnya seperti itu terkait dengan man taraka sunnati lam tanalhu syafa'ati. Tetapi kalau yang dimaksud adalah perkara-perkara sunnah, maka itu tidak benar. Perkara-perkara sunnah yang dimaksud secara hukum. Adapun kalau yang dimaksud sunnati artinya aqidati, karena sunnah itu adalah bisa jadi dalam makna akidah. Sunnah itu al-aqidah wal ahkam. Yang dimaksud ajaran Rasulullah, syariah. Nah, kalau dia bermaksud dengan man taraka sunnati, yang dimaksud siapa yang meninggalkan akidahku, lam tanalhu syafa'ati, tidak akan mendapati akan dia oleh syafaatku, maka itu perkataan benar. Mislat tahririyah, seperti kelompok Hizbut Tahrir wa Hizbul Ikhwan, dan Hizbul Ikhwan. Secara akidah mereka melenceng dari akidah Rasulullah. Mereka itulah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah, serta beberapa kelompok lainnya yang dalam akidah telah rusak. Lianna man taraka aqidatar rasuli, karena sungguhnya siapa orang taraka meninggalkan aqidatar rasuli, akan akidah Rasulullah, lam tanalhu syafa'atur rasuli, tidak akan mendapati akan dia oleh syafaat Rasulullah. Amma man sabata 'ala al-'aqidati as-sahihati, adapun orang yang menetap di atas akidah yang lurus, yang benar, wa ahmalal faraid, dan melalaikan oleh dia akan perkara-perkara fardu, wartakabal fawahisha, dan melanggar oleh dia akan dosa-dosa, ar-rasulu yashfa'u fihi, maka Rasulullah memberi syafaat pada orang tersebut selama akidahnya lurus, walaupun umpama dia meninggalkan perkara yang wajib atau dia melanggar perkara yang diharamkan, Rasulullah memberi syafaat baginya. Ammal atqiya'u, adapun orang-orang yang bertakwa, laisu bihajatin, tidaklah mereka membutuhkan li syafa'atir rasuli, bagi syafaat Rasulullah. Alladhi yamutu, seorang yang mati taiban, dalam keadaan taubat, laisa alaihi kabiratun, tidak ada atasnya dosa besar, la yahtaju, tidak berhajat, tidak membutuhkan oleh dia, lisyafa'ati, bagi syafaat. Innama yahtaju, sesungguhnya hanyalah membutuhkan lisyafa'ati, bagi syafaat, al-mutalawwisuna bil ma'asi, adalah orang-orang yang belepotan dengan dosa-dosa besar. Masya Allah, kotor mereka dengan dosa-dosa besar.
Amma haula'il juhalu, adapun mereka orang-orang bodoh fi Suriah, di Syria, qalu, berkata oleh mereka, anir rasuli, dari Rasulullah, annahu bahwa Rasulullah qala, telah bersabda, at-tariku li sunnati laisa lahu syafa'ati. Kata mereka ini, orang yang meninggalkan bagi sunnahku tidak ada baginya syafaatku. Nauzubillah. Nauzubillah. Ini perkataan rusak. Ini perkataan rusak. Karena mengapa? Karena syafaat Rasulullah itu maklum bagi umat Rasulullah. Bagi umat Rasulullah. Semua umat Rasulullah daripada mereka pelaku maksiat atau dosa-dosa besar. Bahkan yang bertakwa tidak butuh. Nah, bagaimana kemudian dikatakan orang yang hanya meninggalkan siwak, hanya meninggalkan perkara-perkara sunnah, dikatakan tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Nauzubillah. Yakfuruna, menjadi kafir oleh mereka dengan kata-kata itu, dengan kalimat tersebut. Karena apa? Isinya mendustakan ajaran Rasulullah. Illa ayyakunu, kecuali jika adanya mereka itu misla qaribi ahdin bi islamin, seperti orang yang baru masuk Islam. Kecuali kalau orang ini baru masuk Islam, kemudian dia mengatakan bahwa orang meninggalkan sunnah Nabi tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, karena dia belum tahu hukum, tidak banyak tahu ajaran agama, karena baru masuk Islam. Ini orang tidak dihukumi kafir. Tetapi kalau sudah lama atau dia muslim sekian lama, bertahun-tahun atau dari kecil, tapi kemudian dia mengatakan orang meninggalkan sunnah Nabi ini, ajaran Nabi ini, maka di akhirat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini kagak benar ini. Nauzubillah. Ini dapat menjatuhkannya dalam kekufuran. Nauzubillah. Ba'dul Hanafiyyati madza yaqul? Ba'dul Hanafiyyati, sebagian Hanafiyah. Madza yaqul, apa yang dikatakan olehnya ba'dul Hanafiyah? Dia mengatakan apa? Alaihi, atas itu orang, aitabur Rasul, celak dari Rasulullah, celaan atau cacian dari Rasulullah. Yu'atibuhu, mencaci akan dia oleh Rasulullah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Alladzi yatruku sunnata dhuhri, yaitu orang yang meninggalkan akan sunnah zuhur. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semacam demikian itu daripada perkara-perkara sunnah. Wa hadza ghairu sahih, dan ini perkataan tidak benar. Ar-rasulu ma sabata, ar-rasulu ma sabata, tidak benar, annahu, bahwa ia Rasulullah qala hadza syai'a, telah berkata akan perkara demikian ini fid dunya, di dunia. Ma ataba, Rasulullah dahulu di masa hidupnya tidak pernah mencaci, mencela orang yang meninggalkan perkara sunnah, enggak pernah. Lah kita atau sebagian umat daripada Rasulullah ini lalu kemudian dengan seenaknya mencaci maki Rasul, mencaci maki apa? Sebagian umat Islam hanya karena meninggalkan perkara sunnah. Lalu bagaimana? Rasulullah aja di masa hidupnya enggak pernah. Ma'ataba, tidak pernah mencaci oleh Rasulullah ala syahsi, atas seseorang, alladzi halafa, yang telah berjanji oleh asyahs, annahu yaf'alu, bahwa dia akan berbuat ma faradallahu,
apa yang telah diwajibkan oleh Allah, wala yazidu, dan tidak menambahkan oleh dia. Qala la atatawwa'u, berkata orang tersebut, saya tidak akan membuat perkara sunnah, saya yang ngerjain yang wajib aja udah. Orang Rasulullah tidak dicaci. Halafa telah bersumpah oleh orang tersebut. Di masa hidup Rasulullah ada sebuah hadis, bersumpah dia amam Rasul, di hadapan Rasulullah, iltazama, untuk melazimkan ada al-wajibi, akan mengerjakan perkara wajib, wajtinabal muharrami, dan menghindari perkara yang haram. Summa halafa, kemudian bersumpah oleh dia, annahu la yatatawwa'u, bahwa dia tidak akan membuat perkara sunnah. Rasulullah mencaci enggak? Tidak, bahkan Rasulullah memujinya. Summa qala Rasulullah berkata apa? Aflahar rajulu in sadaqa, telah beruntung orang tersebut in sadaqa, jika benar dia dalam sumpahnya itu, bahwa dia akan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu saja sudah. Nah, maka jangan seenaknya kemudian mengatakan perkara sunnah kalau ditinggalkan, wah, enggak dapat sahabat Nabi. Nauzubillah. Atau Rasulullah berkata, dakhalal jannata, akan masuk surga dia, in sadaqa, jika benar dia, orang tersebut, sahabat itu tadi. Maknanya itu hadis, in adda, jika melaksanakan oleh orang tersebut, al faraidu, akan perkara-perkara fardu, wajtanabal muharramati, dan menghindari akan perkara-perkara yang haram, walam ya'mal syai'an, dan tidak mengerjakan akan suatu apapun, minas sunani, dari perkara-perkara sunnah, dakhalal jannata, akan masuk surga oleh dia. Ma'ata ba'dih Rasul, tidak mencaci terhadap dia oleh Rasulullah. Ma qala lahu kaifa tahlifu, tidak berkata oleh Rasulullah baginya, kaifa tahlifu, bagaimana engkau bersumpah, annaka la taf'alun nawafila illa al-fardhu, bahwa engkau tidak akan mengerjakan kecuali bahwa engkau tidak akan mengerjakan perkara-perkara sunnah kecuali hanya yang wajib saja. Rasulullah tidak mencacinya. Sebaliknya Rasulullah malah apa? Menjamin baginya bahwa dia akan masuk surga kalau dia benar dengan sumpahnya tersebut, bahwa dia akan memegang teguh perkara wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Maqala, tidak berkata oleh Nabi lahu baginya itu orang, anta, engkau, kaifa tahlifu, bagaimana bersumpah oleh engkau, annaka la taf'alu illa al-fardhu, bahwa engkau tidak akan mengerjakan kecuali yang fardu saja. Maqala lahu, tidak berkata oleh Rasulullah baginya demikian itu. Jadi namanya perkara sunnah secara hukum, yaitu apa? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, maka jangan mewajibkan perkara-perkara yang sunnah atau mengancam terhadap orang-orang bahwa yang meninggalkan perkara sunnah akan mendapatkan siksa yang besar, misalkan. Nauzubillah. Nah, maka hati-hati, jangan sampai mengutip perkataan-perkataan yang berisi pendustaan terhadap ajaran Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim.